Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya. Saya dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Olahraga, jurusan Ilmu Olahraga, kelas Fitness and Health. NIM saya 6211420083, mata kuliah Komunikasi. Kali ini saya ingin menjelaskan resume saya berisi tentang sejarah komunikasi, konsep dasar komunikasi, ruang lingkup komunikasi, tujuan dan manfaat komunikasi. Yang pertama ada sejarah komunikasi. Komunikasi mempunyai arti communication dalam bahasa Inggris atau communicates dalam bahasa Latin yang memiliki arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi merupakan aspek penting yang dimiliki oleh manusia. Dengan adanya sejarah komunikasi mengindikasikan sama dengan mulanya sejarah peradaban di dunia. Komunikasi diperkirakan dimulai sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini sering disebut dengan zaman Cro-Magnon dan diperkirakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi sudah sering dipakai ataupun dikenal. Bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan menemukan lukisan-lukisan di dalam suatu gua yang diperkirakan menjadi alat komunikasi manusia pada zaman tersebut. Selanjutnya, sejarah mengenai perkembangan dari komunikasi dapat jelas diperkirakan sekitar 4.000 tahun Masehi, sebab pada zaman itu sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 era. Era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era komunikasi interaktif, dan era telekomunikasi. Yang kedua, ada konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah aspek paling mendasar untuk manusia menjalani kehidupannya. Hadirnya komunikasi membuat manusia dapat membangun suatu konsep rujukan dan digunakannya sebagai panduan untuk menghadapi berbagai situasi yang mereka alami. Maka dari itu, komunikasi dapat membantu manusia untuk mempelajari cara-cara agar dapat mengatasi suatu permasalahan dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang melakukan interaksi dengan seseorang lainnya, maka saat itulah komunikasi menjadi peranan penting agar korelasi hubungan dapat tercipta. Komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilaksanakan secara langsung bertatap muka atau secara lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dibentuk tanpa menggunakan kata-kata atau menekankan terhadap pemaknaan simbol-simbol yang berlaku di tengah masyarakat. Yang ketiga, ada ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pengertian dari komunikasi. Pengertian dari komunikasi secara umum ialah cara penyampaian informasi dari satu individu ke individu lain, sehingga dapat menangkap maksud dari setiap individu. Yang kedua, ada lingkungan komunikasi. Lingkungan dari komunikasi setidaknya memiliki 3 dimensi yang ada: dimensi sosial psikologis, dimensi fisik, dan dimensi temporal. Yang ketiga, ada proses komunikasi. Proses komunikasi memiliki berbagai macam versi dan macam. Salah satunya adalah proses komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang keempat ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah untuk menyampaikan sebuah informasi ke individu lain, untuk membantu manusia menjalani kehidupan sosial, mengekspresikan pendapat yang dimiliki, dan dapat mempengaruhi sudut pandang perspektif orang lain. Yang keempat ada unsur komunikasi. Unsur-unsur dalam proses komunikasi secara mendasar ialah komunikator dan komunikan, dan informasi. Yang keempat ada tujuan dan manfaat. Komunikasi tujuan komunikasi adalah membangun pemahaman atau pengertian antara 2 insan yang berbeda atau dapat mengubah sudut pandang seseorang, bahkan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Ada beberapa fungsi komunikasi. Yang pertama itu fungsi integratif, yang ketiga fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan keempat fungsi informatif. Menurut beberapa para ahli, komunikasi menyatakan bahwa umumnya komunikasi dapat membantu manusia untuk menjalani hidup, mengekspresikan pendapat, membangun hubungan-hubungan sosial yang ada pada sekitar mereka, serta dapat mempengaruhi sudut pandang orang lain untuk berpikir dalam sudut pandang yang berbeda. Komunikasi